Halo guys, Hai gue guys. Karina. Gue Yoyo. Welcome to Apa sih ini podcast? Agak delay dikit lah ya kan. Kurang asupan. Lu udah lihat dong dari outfit kita mau bahas apa? Marhaban. Tadi gue mau pakai kayak itu loh masih apa sih? Sorban. Iya, kayak selendang gitu. Cuma kan tetap harus menghargai ya kan. Mumpung lagi puasa nih, bulan puasa kayak gini, sebagai beda server, Anjir, beda server. buat yang belum tahu, Tuhan kita beda server. memang satu. Lu termasuk yang gak enak buat makan pas siang-siang atau ya udah amat atau gimana? Di kantor gue yang sekarang sih gue lumayan bisa. Jadi normal aja makan. Cuma ya kan karena emang di divisi gue mayoritasnya nonis. Nah, ya jadinya yang seperti lu ya, yang harus Gue sabar. yang gak enak, yang puasa yang gak enak. Yang harus sabar. Bahkan tahun ini ya berarti puasa kali ini setannya tuh kita semua ya kan. Ayo buruan, ayo makan. Terus kayak kalau misalnya dia ngomong belum sahur nih tadi malam kelewatan atau dan lain-lain kayak gitulah alasannya. Kita kayak yang ya udah jam 12 makan aja itu Mokel aja bro, mokel. Iya, daripada nanti lu sakit terus besok malah seminggu nggak bisa puasa kayak gitu. Parah. Nah, kita kan memikirkan kesehatan rekan kerja kita, ya kan? Iya makanya setelah gue pikir sebenarnya lu nggak terlalu gimana ya, karena kan lingkungan kerja lu lebih ke mayoritas lo kan daripada gue. Tapi tetap ada nggak enaknya ternyata ya lo. Tetap nggak enak. Lebih berasanya tuh kalau misalnya pergi kerja anjir, kan lu nggak mungkin dong minum. Jadi gue tuh biasanya minum dulu dari rumah, terus gue diemin di mulut gue sampai kayak udah jauh gue aus baru gue minum gitu kan. Ya Allah. Kayak gak enak aja kan. Masa kalau apalagi kalau misalnya pas lu berhenti di lampu merah, terus lu paling yang depan gitu terus lu minum kan kayak nggak banget. Gua sempet makan itu pun gara-gara hujan. Iya. Lu kalau hujan kan lu ritik-ritik di depan itu kan. Terus nggak gua wipe kacanya. Jadi gua makan dulu kan, gua nyemil terus baru gua wipe. Terus gua makan kalau di jalan, kalau lagi bawa kendaraan. Tapi kalau misalnya kayak kemarin ke mall, ya kan mayoritas orang-orang makan ya. Jadi gua ngapain menahan diri. Jadi ya kalau misalnya masih kayak lihat sekeliling dulu aja. Kalau kayak warung-warung di jalan, nah itu yang berasa sih hari pertama, hari kedua tuh benar-benar kayak tutup serentak semuanya kayak gitu dan baru buka. Nah yang dekat-dekat kita tuh yang kayak warung makannya baru-baru ini kayaknya buka, cuma ya itu lumayan tertutup, nggak kayak di mall yang masih lebar nggak tuh kayak gitu. Iya kalau misalkan situasi makanan-makanan pinggir jalan lah ibaratnya ya, menurut gue juga harusnya rata sih. Banyak yang tutup di awal-awal puasa karena kan kita lebih nganutnya juga kalau puasa tuh lebih family time gitu kan, apalagi kayak generasi di atas kita belum puasa tuh jadi momen kayak lo harus kumpul keluarga bro gitu, yang jauh juga berusaha untuk kayak pulang, makanya kan beberapa kantor ada yang nerapin pulang jam 4 yang biasa jam 5 ya betul gitu betul, kan ada. Karena mengatasi ya di samping kayak kepadatan, karena udah pasti kalau bulan puasa namanya kita ya mayoritas Islam gitu kan, pasti pengen pulang cepet. Betul. Yang tadinya mungkin di bulan-bulan biasa pulangnya slow kayak entar lah nunggu macet atau apa, tapi bulan puasa kebanyakan yang kayak ya gue mesti pulang, ntar emak gue ngomel nih kalau gue nggak pulang. Terjadi di keluarga lu kan. Udah masak lontong, udah masak gorengan. Kalau nggak lu dikeluarin dari kakak. Gitu, apalagi mungkin yang kayak keluarga baru. Kita kan kayak banyak teman-teman yang keluarga baru kan. Pasti menurut gue mengusahakan untuk kayak bulan puasa tuh pulang cepet, bener-bener buka tuh di rumah gitu. Jadi kalau awal-awal kayak gini nih masih banyak yang tutup sih gitu. Nah masalahnya yang gue sedih adalah kan selama ini puasanya baru beberapa semingguan lah ya. Baru semingguan kan. Jadi nggak kepikiran belum sempat mesen ojol tuh gue semingguin ini. Jadi makannya tuh keluar kayak gitu kan. Nah gue baru Jumat kayak iseng kan mau coba ojol, diskonnya dikit anjir. Tahu soalnya banyak yang Iya terus gue kayak
biasanya kayak gue bisa dapat 40% atau minimal 35%, itu pun kayak startnya agak lebih rendah gitu. Ini 25% kayak Gimana sih nih Gojek, Grab? Tolong dong, nih temen saya mau makan nih. tapi gedenya ya itu di perbeduaan itu Ya, lebih wow. gede kayak gitu. Tapi kan kadang kita bosen juga kan, maksudnya kita udah tahu rasanya dia terus mau makan yang lain. Anggaplah kayak si ayam jukut ya kan yang lagi hype sekarang. Kayak ayam jukut tuh mahal. Nah, kalau misalkan di rumah kayak gini, lu ya termasuk yang ikut takjil juga nggak? Karena kan di area rumah kita gitu kan, Mhm. banyak nih yang jualan takjil. Gua ngewar, tapi ngewarnya lewat mbak. Parah, lu nyuruh mbak lu Sekarang kan si mbak udah pasti war takjil, jadi gue cuma ngelis. sekalian. Iya, mbak beli ini, beli ini, beli ini. Tapi hari pertama si puasa itu orang kantor gua serentak. Dia bilang, ayo yuk war takjil. Oke. Terus akhirnya lu tau gak sih, karena kita kekurangan motor ya kan, motornya tuh udah double nggak tuh, maksudnya udah sepasang kayak gitu. Gua sama divisi gua bertiga. Anjir. Cengtri. Parah lu. Ada cengtri. Tapi kan di area kantor lu gue tahu juga kan, kebanyakan ruko-ruko gitu. Nah, takjilnya di sebelah mana, di rukonya gitu? Nggak, ada salah satu anak kantor gue yang rumahnya tuh rada deket di situ, kayak perumahan bagiannya itu. Nah, Oh, itu di ya kayak modal di dekat rumah kita gini tipenya. Jadi kita agak kesanaan ke perumahannya. Oh, oke, oke. Tapi nggak keluar dari si area yang si Gadingnya itu enggak. Jadi kita ngeluar ke arah rumahnya dia. Dan itu cengtri anjir. Nah, temen lu sekalian aja pulang udah deket rumah. Ya tapi anehnya dia masih rajin dengan mengikuti kita. Nggak langsung pulang. Itu Sejauh ini lu udah nyobain takjil apa aja? takjil apa? Anjir, gue lupa dong. Sebenarnya yang takjil yang gue makan sama-sama aja sih, karena gue nggak tipenya bukan yang suka si kolak, yang nggak terlalu suka kolak. Tapi gue ngincer si bubur sumsum yang bukan modern ya, tapi bukan yang bubur sumsum cuma putih sama gula itu. Gue suka yang ada cenil sama biji sake itu loh. Yang lengkap. campur, yang Ya, campur. Iya, Nah, iya, tapi iya. gue belum ketemu dia malah. Gue malah ketemu dia di hari-hari biasa yang gocengan gitu loh. Nah, lu biasa belinya di mana di sini? Apa dekat kantor lu? Dekat kantor gue banyak abang-abangnya kayak franchise anjir. Si bubur sumsum itu gue gak tahu mereknya. Cuma kalau misal lu ketemu dia jam 9-an, nanti lu bisa ketemuan lagi sama abang-abang yang lain jam 10-an. Itu biasanya kayak gitu. Lewat. Tapi entah kenapa di takjil ini gak ketemu. Jadi gue cuma makan waktu itu yang day one itu, gue cuma beli dimsum. Terus gue beli pop ice. Dia ada pop ice dan itu murah banget. 7.000 dapat es krim, dapat boba, dapat keju, Lu coklat. harus bertanyakan itu es krimnya dari apa? Ya nggak usah dipertanyakan, lo bayar 7.000 lo mau minta Makan apa? aja udah. Tapi enaknya ya bulan puasa gini ya itu takjil tuh banyak banget dan biasanya murah-murah kan. Kayak di kita aja nih ya, gue selama war takjil di sini kayak sekali beli tuh goceng, ya kan 7.000, 10.000 paling mahal gitu. Ya ampun, ini banget sih, seru banget sih bagian bulan puasa tuh ya. Yang menyenangkan adalah takjil itu, walaupun kalau gue pas puasa jadi buka puasanya tuh sebenarnya nggak banyak, apalagi kalau misalkan kayak di rumah gue tuh nyokap gue sering banget kayak buka puasa tuh sering langsung nasi gitu. Jadi misalkan kayak cukup gorengan gitu kan, gorengan terus kayak langsung disediain nasi, atau nyokap gue udah kayak masak nasi dan lauk pauknya gitu. Cuman pas ngeluarnya tuh kayak pengen semuanya Iya, lapar mata anjir. Iya, pengen semuanya dibeli. Aduh, mana kayak murah-murah, terus udah banyak banget kreasinya kan. Sekarang aja lu tahu nggak es kobok, tahu nggak? Nggak tahu anjir, gua nggak nemuin itu di takjil. Gua taunya Itu loh yang es teler apa namanya, teko. ya es Gua nggak dapet tapi itu. Sumpah itu Antriannya panjang. apa ya? Banyak sering habis tau nggak, selain es buah. Tapi es buah gue juga jarang beli sih, karena nyokap gue tuh juga seringnya beli timun suri, tau nggak lo? Ya. Lu doyan nggak? Doyan gua. Tapi kalau gua lihat di war takjil akhir-akhir ini nggak ada anjir timun suri. Kalau olahannya enggak, tapi kalau buah utuhnya banyak yang jual. Emang kebanyakannya, balik lagi ya, kalau takjil-takjil yang sekitaran kita lebih banyaknya ya itu es teler. Terus juga ada cendol kalau nggak salah kemarin tuh. Dan si es kobok banyak banget. Es kobok tuh apa sih? Es kobok tuh yang itu loh, yang jualannya pakai
Oh. Bak-bak gede. Oh, maksud lu itu yang goceng-gocengan juga kan? Iya, yang kayak lu beli nih misalkan, terus abangnya atau mbaknya Yang gitu ambil gitu kan, terus gini. dimasukin gelas gitu kan. Ada pilihannya kan? Iya, dari biasanya. mulai coklat apa strawberry ya, terus Oh, gue baru tahu anjir itu istilahnya es kobok. lalu kalau beli itu apa namanya? Ya nggak tahu kan, itu ada namanya kayak ya yang tadi lo Es bilang, segar gitu ya. Ya es buah, terus es melon, es mangga kayak gitu Eh, kan, kayak gitu kan, terus diambil. Gue baru tahu itu namanya es kobok anjir. Kalau gue sama teman-teman gue yang lain nyebutnya itu es kobok. Oh. Karena kan kayak mesti di gitu Nah, gitu. ini kayak gitu gara-gara airnya udah pada Ya kan isiannya dia di bawah kan. es batunya tuh udah masuk ke dalamnya kan, bukan kayak gelas terus masukin es batu baru si Iya, itunya iya. airnya gitu kan. Jadi es satunya udah nyatu. Terus kalau misalkan udah lama kan dia pasti mencair kan. Iya, dia nggak ada rasanya anjir kalau misalnya lo dapet bagian atasnya doang. Jadi sebenarnya paling the best time untuk beli si es kobok itu pas awal-awalnya baru buka. Baru buka, baru nuang. Itu tuh bener-bener rasanya yang paling mantep dibandingkan lu kayak udah mau jam-jam buka baru beli itu udah air doang ya sih. Iya sih, iya. Dan fenomena yang gue lihat juga ya, kalau belum puasa kayak gini, itu banyak orang mendadak jadi penjual es kobok. Soalnya gampang kan. Iya benar. Kayak lu tinggal sediain wadah yang gede gitu kan, terus kayak lu kreasiin minuman apa yang seger atau yang enak buat dijual dan banyak yang minat. Jadi lu kalau misalkan diajak bukber, lebih seneng ke area yang gimana? Kayak ke mall-mall aja atau tempat yang mana nih? Biar kita bisa tentuin nih. Jujur ya, kalau misalnya buka puasa untuk anak yang introvert kayak gue, introvert kalau sebenarnya gue takut tau. Sebenarnya lu nggak mau diajak buka puasa? Karena rame banget di mana-mana, apapun jenis restonya itu udah pasti rame. Terus kayak mikirnya tuh kayak pertama ya, selain si tempatnya rame, makanan lu bakalan lama. Abis itu kalau misalnya lu pernah makan di tempat itu, terus lu makan di tempat itu saat buka puasa, lu bakal nemuin bedanya, entah ada yang nggak enak lah, entah ada yang kayak beda kurang rasa matang ya. Iya, jadi kayak yang ekspektasi lu harus Diturunin. ya merendah gitu. Jadi terus kadang gue mikir kayak kita juga harus bertoleransi sama orang yang beneran puasa kayak gitu kan. bener. Jadi kalau misalnya emang lagi rame dan pesanan kita nggak keluar tuh kayak ya udahlah, mungkin ada lagi yang udah mesen sebelum kita yang belum keluar juga kayak gitu. Ada yang lebih duluan Iya, gitu kan. Terus kayak nggak enak aja. Gue sempet yang gue bilang wartajil itu, kita tuh orang kan gue sama orang kantor gue itu tuh dodol ya, dia ngambil punya orang. Terus dengan bodohnya gue yang tuh sama gue yang bertiga caiter ini kan kita kayak ngeliatin aja kan mereka tuh pesen, terus tiba-tiba langsung bilang ayo jalan. Terus kayak kenapa? Ayo buruan jalan. Ternyata di balik itu semua pas lagi udah selesai lagi makan diceritain lah kalau ternyata itu pesanan orang lain. Jadi Dia nyerobot lah ibaratnya ya. awalnya mungkin si masnya cuma bilang ini ya, maksudnya tuh disuruh kasih ke depan, tapi dia nggak bilang, dia cuma bilang ini pokoknya ini sama ini. Terus sama orang kantor gua karena ngerasa udah cukup nih sama yang gue pesen, langsung dibawa kabur. Parah banget. Tapi emang itu seninya dalam ngewartajil tau gak lo? Apalagi misalkan itu si pedagang yang emang favorit, yang kayak kita udah tahu pasti itu tuh tajil-tajil enak-enak gitu kan. Itu tuh pasti kayak rebutan. Ini dulu. Apalagi gue pernah ke tukang gorengan kayak ambil plastiknya. Udah pasti kan kayak gorengan bener-bener banyak orang yang beli kan. Ajang mengecek ketulusan, Kejujuran. Kejujuran lu. Lu ngambil gorengan berapa, bayar berapa, Bos? Yang puasa-puasa nih jujur gak nih? Tapi emang nggak tahu sih ya, banyak orang yang kayak gue atau enggak. Kadang ya gitu, misalkan pas udah buka puasa, makan satu tajil aja udah kerasa kenyang. Kadang di rumah tuh nyokap gue sedia itu timun suri sama sirup. Kadang dia kayak bikin jelly. Ya udah kayak bikin es sendiri kan di rumah. Tinggal campurin si timun suri itu sama sirup dan si jelly-jelian itu. Jadi kadang kalau nyokap gue lagi rajin ya tajilnya bikin sendiri. Ya lebih sehat juga kan, terus lebih irit juga. Enaknya kalau di rumah gitu. Udah ada yang masakin juga, intinya kayak gitu ya. Lu gak usah ngawar panas-panasan. My love
mamaku. Love ibu. Sejauh ini apa yang lu favoritin dari makanan-makanan bulan puasa ini? Lu nyobain kayak macam kurma gitu gak sih? Gua bukan Lu bukan suka fans manis ya? si kurma. Iya. Sedihnya adalah gue udah menghindari manis ya selama ini ya. Maksudnya kayak gue gak bilang kalau misalnya gue benar-benar menghindari. Gue mencoba menghindari, Kurangi lah ya. mengurangi. Tapi di puasa kali ini karena takjilnya semua udah pasti manis, Iya, dan iya. ya itu kita lapar mata, jadi gue udah pasti makan manis setiap hari. Dengan konteksnya gue tetap makan siang, makan takjil, makan malam. Jadi makannya makin banyak kayak gitu. Kalau misalnya soal yang gue favoritin, ya balik lagi sih sebenarnya makanannya sama aja. Ya makanan ya gorengan sih udah pasti sih. Karena Nggak kalau ada misalnya kayak ya kolak lu nggak suka. iya, kalau Terus? kayak takjil gitu kan nggak mungkin makanan berat kan. Jadi ya itu paling Iya sih, kebanyakan gampang. kreasinya yang manis-manis gitu kan. Karena kan emang kalau lagi puasa gitu ya, suka craving sugar kan. Ya Kayak betul sih. pengen makan yang manis gitu buru-buru. Terus lebih ke aus juga, makanya dominasi es nih paling Ya, banyak betul. penjualnya dibandingkan makanan-makanan lain gitu kan. Si gorengan tuh paling nomor 1 harusnya favorit orang-orang. Iya, karena dia campuran si savory sama sweetnya gitu kan. Maksudnya ada Iya, iya. asinnya sama si itunya. Ya cuma emang jangan sering-sering aja sih. Wah, jadi jam berapa sih nih? Gue jadi kebayang, aduh, tahu isi. Nih ya, ada 2 ya. Pokoknya intinya objeknya sama. Lu akan craving si Indomie atau lu akan kayak tipe yang lemah kalau Indomie dimasak di depan lu. Sebenarnya kalau Indomie tuh lebih ke kalau misalkan ada orang yang bikin Indomie di dekat kita lebih ke baunya kan. Iya betul. Gitu. Itu agak sedikit mengganggu. Tapi kalau misalkan lihat atau misalkan nonton enggak sih. Kalau misalkan maksudnya kalau yang gua rasain juga kalau misalkan diniatin puasa, sebenarnya tahan laparnya lebih lama, malah nggak kerasa ya. Mungkin karena kita juga lagi mode mencari nafkah ya. Jadi kayak fokusnya kerja. Jadi kalau gue lagi niat puasa kayak gini, lagi belum puasa gini, sebenarnya laparnya tuh nggak terlalu kerasa gitu. Cuman kalau misalkan udah mau sore-sore gitu kan, misalkan kita work aja kayak gitu, bau-baunya kan suka kerasa ya, aduh kayak jadi kepengen gitu, aduh kayaknya beli ini enak gitu. Jadi nggak terlalu yang keganggu banget sih sebenarnya. Soalnya orang kantor gue ada nih yang beda unit sama gue. Mereka itu kan mereka tuh ngajakin diet ya. Ini di luar konteks bulan puasa ya. Tapi mereka selalu lemah sama si Indomie. Jadi mereka serentak tuh nanti ada yang masak Indomie 1, yang lainnya ikutan makan Indomie ya kan. Tapi karena ya itu baunya kan. Iya. Nah di puasa mereka juga setannya si Indomie. Jadi gue kira Indomie itu selain setan diet, dia setan puasa juga. Berarti lu bukan tipe orang yang kalau misalnya puasa, apapun itu jenis makanannya, meskipun itu makanan yang lu suka, lu nggak bakalan tertarik. Enggak, kalau gue nggak mencium baunya. Pernah nggak lu batal puasa karena lu kepengen makan sesuatu kayak gitu? Kalau di fase dewasa enggak sih. Mungkin kalau waktu kecil iya. Apalagi kalau misalkan diajak nyokap gue, kan kalau misalkan puasa gini ada momennya kita belanja baju lebaran. Nah itu tuh kan udah pasti chaos banget tuh. Nyokap gue suka banget belanja tuh ke Brotherland, tahu nggak lo? What? Nggak tahu. Tanah Abang. Oh. Nah itu tuh chaos banget bro. Nah itu biasanya batal puasa tuh. Cuman udah lama banget gue nggak ngikut nyokap gue ke sana sih. Kayak gue selalu udah, "Ma, beli aja apa yang mau, saya beli online." Gue sih tipenya walaupun udah makan buka puasa, sahur makan lagi. Nah, iya, lu tipe anak yang sahur makan apa? Makan berat atau makan ringan karena takut perutnya Takut nggak kuat. Iya betul. Gue selalu mengusahakan makan berat, tapi kalau misalkan nggak ada, gue nggak mencari-cari, jadi kayak yang ada aja. Kalau nggak ada, Jadi nggak sahur gitu maksudnya. Pernah nggak lu? Kalau telat bangun iya. Tapi kalau misalkan gue bangun terus nggak sahur, enggak sih, nggak pernah. Gue pasti usahain buat kayak makan.
Nah, kalau telat bangun kayak gitu lu nggak dapat makanan gimana? Kuat lu seharian puasa? Oh, kalau misalkan kondisinya gue nggak sahur gitu, Iya, nggak sempet sahur. nggak sempet sahur, telat bangun gitu, tetap puasa lah. Oh, kuat lu. Gue menghadapi ujian. Lu jangan meremehkan kekuatan gue dong. Enggak lah, tetap sahur, apalagi kalau belum puasa gini kan hukumnya wajib kalau buat gue. Jadi tetap diusahain puasa walaupun nggak sahur. Nah, lu kan dari tadi nanya sama gua kalau takjil apa yang gua suka. Nah, lu kalau misalnya kayak takjil sama si sahur, sukanya makan apa? Kalau misalkan sahur sebenarnya lebih depend enak tuh makan yang kayak macamnya apa ya, adik gitu loh ya, macamnya mie. Ini mak gue kalau misalkan awal-awal masaknya rendang, tau? Hah? Masa sahur? Tapi ya masaknya udah dari yang Yang buat malamnya. bukanya. Ya udah dari buka tuh kita udah makan rendang. Oh, oke. Gitu. Fancy juga lu. Luar biasa, makanya daging tuh naik kalau di bulan puasa cuy. Iya, betul lagi. Gue beli kayak biasanya kayak berapa, kan gue beli nggak banyak kayak buat konsumsi bocah. Kayak perasaan tagihannya gede ya, Bos. Perasaan gue coba beli masih sama kayak yang biasanya. Kalau bisa dibilang ya, kulturnya kita gitu kalau bulan puasa, awal-awal puasa makan enak. Gitu. Kayak Kalau misalkan ada rezekinya gitu ya. Kalau misalkan nanti pertengahan nih ya makan mie. Udah masuk ke minggu kedua, ketiga makannya mie. Nanti minggu terakhir udah pensi lagi, udah THR. Pasti bahan baku naik sih. Lebih seneng sebenarnya makan mie, tapi kan nggak boleh kan makan mie terus. nggak baik. Oke. Pantesan lu nggak terganggu sama mie. Maksud lu nggak bakalan batal puasa atau nggak akan batal karena lu udah makan mie buat sahur. Iya, tapi ya gue selalu ngusahain untuk kayak nggak terlalu sering-sering banget, karena kan tetap aja nggak sehat bro. Kita kan harus tetap menjaga body, tetap harus kayak Jenny. Nah, tadi kan kita udah bahas takjil dan lain-lainnya nih. Sekarang gue tanya nih ke lu nih. Lu sebagai beda server sama gue. Lu suka takjil atau rating takjil yang gue sebutin nih. Ini biasanya ada di bulan puasa. Kalau di hari-hari biasa tuh rada jarang. Yang pertama, kurma keju. Kayaknya lu pasti belum pernah nyobain ya. Iya, gue juga baru tahu ada kurma dikejuin. Ih, itu Itu kreasi. maksudnya itu dijual atau orang rumah bikin gitu loh? Tipenya. Biasanya sih, kalau gue sih biasanya bikin. Oh. Dan kayaknya kebanyakan juga orang-orang Bikin sendiri di rumah. nggak dijual. So, gue belum pernah lihat ada tajil kurma keju. Iya. Apa gue nggak ngeh aja. Enggak sih, mungkin ada tapi mungkin termasuknya jarang. Tapi ini banyak nih. Ini kalau misalkan yang puasa pasti ada nih yang bikin-bikin begini. Gitu. Gue nggak pernah dikasih ya sama lu. Oh, karena ini gue nggak tahu kurma keju karena nggak pernah dikasih. Betul juga. Ntar kita ke Ayon dulu. Beli kurmanya. Beli kurma. Terus kejunya? Keju punya Tobi ada kan? Ya banyak sih sebenarnya. Jujur ya, gue baru-baru ini bahas si kurma itu gimana cara bersihinnya, dan gue baru tahu setelah puluhan tahun gue hidup cara bersihin kurma. Tapi gue juga ya sebagai orang yang penikmat kurma ya, juga baru tahu loh kalau si kurma itu juga harus dicuci. Selama satu-satunya buah yang gue tahu nggak pernah dicuci itu si kurma. Emang? Kalau dimakan. Emang. Dan selama ini juga gue makan kurma nggak pernah dicuci. Gimana caranya lu nyuci? Tapi sebenarnya harus dicuci bro. Iya, tapi ya itu kan, makanya gue bilang gue baru tahu. Gue juga baru tahu, nggak cuma lo. Gue juga baru tahu. Nah, yang tadi sempat kita bahas juga es timun suri. Biasanya nih legend banget sama sirup bango. Tahu nggak lo yang merah koko pandan? Sirup bango. Iya, ada tahu. Lu belum pernah beli ya? Iya, gue taunya sirup marjan. Marjan juga ada. Tapi ada yang lebih ikonik tuh. Nanti gue kasih taunya lihat kecap, dah anjir. ininya. Kecap bango. Ya kan lo bilang sirup bango, jadi gue taunya kecap bango. Ada. Ntar gue kasih lihat gambarnya. Ente nanti nonton Jadi ya. lebih enak mana? Kalau di keluarga gue lebih senengnya pakai itu si sirup bango. Cuma emang kita juga belinya kalau belum puasa doang.
Kenapa? Karena lebih mahal atau karena jarang aja Karena jual? cocok buat bikin itu peresan Oh. gitu. Dia warnanya merah tapi kayak kerasa koko pandannya gitu loh. Terus kayak ada pisang-pisangnya deh kalau nggak salah. Pokoknya rasanya enak dah. Itu rasanya kan bukan ada topping-topping pisang. Kan sirup bukannya. Oh, tau kan. Sirup. Kalau sirup kan liquid, mana ada topping-topping pisangnya. Itu suka. Gua malah taunya tuh timun suri sama belewah. Lu tau belewah nggak? Oh iya, banyak juga yang dicampur belewah. Iya, karena rasanya kayak ya tapi nggak pernah nyampur dua-duanya sih karena teksturnya kan beda banget tuh timun suri sama belewah. Tapi dua-duanya enak. Nah, kolak. Kolak, maaf ya. Skip dulu. Apa yang bikin lu kurang cocok tuh apa? Santunnya atau apa? Pertama gua nggak suka santan. Gua cuma suka santan di naspat doang. Segala tunjang-tunjang cincang gua suka. Meskipun itu full santan ya kan. Luar biasa. Itu enak. Tapi kalau misalnya kayak di makanan yang gua bisa hindari kayak gini nih kayak kolak, terus gua nggak terlalu suka isiannya. Kalau biji salak? Nah, biji salak. Kalau misalnya di dalam kolak itu ada biji salak, yang gua makan cuma biji salak doang. Entah kenapa gua suka biji salak. Nih lu tahu nggak manisan kolang-kaling? Gue juga nggak suka kolang-kaling. Oh lu nggak suka? Nggak suka. Mohon maaf disclaimer dulu. Gue nggak tahu kenapa orang-orang suka kolang-kaling. Bahkan ada yang pas orang kantor gue beli, terus mereka bisa bandingin, yang ini enak, yang ini nggak enak. Terus gue kayak, apa bedanya? Yang ini emang nggak enak, rasanya tetap kayak gitu. Tapi banyak nih, menurut gue banyak juga yang bikin pas puasa manisan si kolang-kaling ini. Gitu. Biasanya mak gue juga bikin sih. Kalau lagi rajin mak ya. Parah, durhaka. Pangsit keju, atau enggak kayak goreng-gorengan lah. Ya, udah pasti sih gorengan. Mantep ya. Iya, mantep banget sih. Pokoknya sesuatu yang berkeju, mohon maaf kurma keju, itu enak. Selain kurma keju. Tapi perkejuan yang enak punyanya siapa tuh? Si Gacoan tuh. Oh, ini udang keju. Nah, itu enak banget sumpah. Iya, gue juga suka sih. Tolong. Meskipun minyaknya banyak banget juga ya. Tolong dong, Gacoan nih. Gacoan ya, Masuk boleh podcast dikit. dong. Udang keju favorit semua rakyat. Iya. Next, es teler. Nah, itu gue suka. Suka? Iya, tapi ya itu balik lagi gue nggak suka isian siapa namanya kolang-kaling. Di STL juga ada kolang-kaling kan? Iya, suka ada sih. Sama tape STL ada tape nggak sih? Es teler mana nih yang ente maksud? Biasanya tuh es teler isinya jeli-jelian, cincau, terus yang merah itu apa sih namanya tuh? Mutiara. Iya, mutiara itu. Terus ada buah-buahnya sedikit, Nah, ya itu kan? suka. Endingnya baru dikasih keju. Gitu. Tapi kayaknya nggak semuanya dikasih keju. Kalau yang goceng jangan berharap. Iya sih. Terus terakhir, yang tadi gue sempet mention, es kobok. Ini jadinya ada 5 ya berarti ya? Apanya? Pilihannya teratas apa tadi? Si pangsit keju sih tetap gorengan Ya, nomor 1. gorengan Terus ya. es teler. Abis itu yang next yang lu beli lagi apa? Es timun suri. Iya, es timun suri. Tapi gua mengurangi sirup-sirupnya. Kadang di rumah gue paling cuma dikasih gula. Karena kan sebenarnya abis lu kasih sirup lu tetap kasih gula gak sih? Kalau gue pribadi enggak, biasa kalau udah sirup ya sirup aja. Oh. Tapi ada beberapa orang mungkin ya gitu, apalagi misalnya tukang dagang gitu kan, yang penjual-penjual dikasih apa sih biasanya gula cair. Iya betul. Ya kan? Nah jadi gue biasanya kalau misalnya di rumah sih, kalau misalnya konsumsi rumah, gue biasanya cuma sirup sama ya. sih sama. Akhir-akhir ini favorit si es kobok ini karena apa? Pertama murah, kedua banyak banget kreasinya tau sekarang. Nggak cuma kayak es pop es gitu loh. Ngerti gak sih lo yang kayak cuman air rasa ya coklat, strawberry, melon gitu-gitu. Tapi sekarang udah yang macamnya es timun terus dikasih melon. Ada kayak tuh gue beli. Kayak kuut gitu gak sih? Iya, es kuut gitu ya, kan. Kuut, terus nanti es apa lagi misalkan kayak semangka. Airnya rasa apa gitu. Memang sangat menarik displaynya ya. Iya kan? Terus kayak ada lemonnya lah, ada selasihnya. Wah, sekarang es kuut mendominasi. Iya, es kuut. Mohon maaf nih, kurang gula. Es kobok mendominasi. Betul. Dan emang banyak banget sih yang jualan. Es kobok aja harus banyak kreativitas ya bos. Iya, apalagi hidup ini. Iya. Apa sih kita lagi ngomongin apa sih? Ya tapi kan persaingan es kobok aja udah sangat tinggi. Persaingannya sekarang ketat.
Karena di lingkungan kita aja jalan 5 langkah es kobok udah ada. 5 langkah lagi yang sebelahnya ada. Nah, kan lu puasa ini demi apa sih? Ujungnya tuh apa? Idul Fitri ya kan? Ya Nah, lebaran. ya Lebaran. Lebaran itu kan nggak afdol kalau misalnya lu nggak dapet THR ya kan? Persentase THR yang lu dapet biasanya lu alokasin apa aja? Biasanya emak gue udah pasti minta jatah buat kue kering. Itu buat di rumah atau kayak buat di rumah kalau misalnya Atau orang-orang hampers datang gitu ya? atau hampers. Jujur, kita bukan pengusaha yang punya banyak koneksi. Jadi sebenarnya hampersnya segmented dan nggak terlalu banyak sih. Nah, biasanya kalau hampers gue beli yang simple-simple aja. Misalkan dari brand apa gitu kan. Kan biasanya udah ada paket hampersan. Itu gue beli gitu. Atau enggak gue kasih dagangan mak gue. Itu sih. Mak gue kalau lebaran tuh open PO si peyek-peyekan kan. Nah, itu kan juga kebanyakan orang suka gitu. Biasanya gue kasih ke orang-orang yang deket gitu. Yes. Terus kalau misalkan kan gue masih punya kampung lah ibaratnya ya. Kalau momennya lagi pulang kampung, porsinya lumayan tuh. Mungkin seingat gue tuh sebelumnya 50%. 50% tuh buat mudik, buat pulang kampung gitu. Kalau mudik tuh lumayan makan biaya. Lu ada momen mudik kan sih? Enggak, gue nggak balik kampung sih. Gue juga nggak tahu kampung gue di mana sih sebenarnya. Sebagai anak introvert, gue aja nggak tahu keluarga gue di mana. Tapi ya, kalau misalnya sih kayak Lebaran gitu, lo konsepnya sama nggak sih kayak si Chinese New Year yang kayak yang boleh ngasih si angpau itu orang yang cuma nikah aja, atau kalau kayak lu nih yang belum nikah, itu lu boleh ngasih atau lu enak aja gitu, maksudnya nggak harus ngasih kayak gitu. Kayaknya kalau Lebaran ya beda keluarga, mungkin beda keluarga beda kultur ya. Tapi kalau misalnya di keluarga gua itu lebih ke budayanya yang udah kerja ngasih THR atau boleh ngasih THR Gitu. ke anak-anak yang masih sekolah ataupun yang belum kerja. Tapi baliknya ya konteksnya, kalau misalkan umur 40 belum kerja ya tetap nggak dapet. Jadi pokoknya buat anak-anak lah, remaja dan anak-anak tuh biasanya dapat THR. Terus kita yang masih belum nikah atau misalkan udah kerja itu biasanya ngasih THR gitu. Jadi konsepnya yang kerja yang ngasih. Tapi Chinese kayaknya mirip-mirip juga ya, lebih ke sifatnya lebih ke kumpul keluarga kan. Iya kalau misalnya itu, tapi kan ketentuan buat ngasih angpaunya itu jelas nikah, ya. Dan kayak pasti bakal gitu semua ya. Iya, makanya kalau lu nikah terus lu belum punya anak, di luar lu ditanyain sama orang-orang ya, kenapa belum punya anak? Lu belum nikah ditanya, terus lu udah nikah ditanya lagi kenapa belum anak. Itu karena lu rugi pas lagi Chinese New Year. Oh gitu? Iya, karena kan lu udah nikah, jadi lu gak mungkin dikasih sama orang kan. Tapi karena lu nikah juga, lu harus ngasih anak orang. Jadi ketentuannya yang udah nikah yang harus ngasih? Iya, yang udah nikah itu yang harus ngasih atau boleh ngasih. Tapi yang udah nikah nggak boleh terima harusnya. Kecuali kalau kayak dari orang tua ya. Tapi orang tua juga gue nggak pernah dapet sih. Dapetnya anak gue gitu. Jadi setelah gue punya anak baru gue lumayan dapet nih. Iya. Kan? Balik modal nih. Investasi bodong meskipun sebenarnya ya. Tapi kan anak gue 1. Kalau bisa ketemu yang anaknya 2, gue tetap rugi. Kalau misalkan yang single nggak boleh atau sebenarnya boleh-boleh aja? Yang single balik lagi sih, kalau misalnya emang mau ngasih tapi biasanya nggak boleh pakai angpaunya, jadi kayak cuma uangnya doang. Uangnya aja. Tapi gue sampai saat ini sih belum niat ya yang ada itu ngasih ya. Biasanya mereka tuh yang nggak nikah ya tetap nungguin dari yang kita kayak gitu. Nggak ya maksa memang, tapi kayak konteksnya tidak ada yang memberi, enggak, malas. Kira-kira yang takjilnya belum disebut favorit ya, atau takjil yang kita belum tahu? Iya betul. Yang mungkin beda-beda tiap daerah, siapa tahu kan. Gitu. Atau mau sharing sebenarnya porsi THR tuh baiknya kemana? Atau mau sharing THR-nya ke kita boleh sih. Kirim ke rekening di bawah ini. Ya udah, segitu aja. Thank you. Semangat puasa guys.